sekarang bagaimana kita menggunakan fat tersebut. Tadi saya katakan ada fat yang jenisnya hard. Hard itu lebih nyaman, lebih menantang kita bisa bentuk ya, dibandingkan dengan fat yang lunak, medium atau soft. Tapi yang hard ini lebih kuat dan kita perlu tenaga saja untuk mengambil fat ini. Kalau fatnya jenisnya soft atau medium, maka kita gampang tinggal diambil begini saja ya, dengan tangan diambil seperti itu, kemudian kita remas-remas dan baru tempel. Tapi kalau yang hard, kalau kita bisa temukan yang hard, ini susah tangan kita untuk mengambil ini. Semakin sering, semakin lama, semakin capek tangan kita, maka diperlukan scraper ya, scraper untuk mengeruk fat ini ya. Dengan cara seperti ini kita bisa dapatkan fat yang sudah lembut ya, sudah lembut dan bisa langsung dipakai. Dengan cara seperti ini semua bagian-bagian ditutup dulu, sambil menutup, sambil menekan ke rangka yang sudah ada sehingga betul-betul kuat ya. Kalau kita satu lembar begitu, khawatir bisa lepas ya. Nanti kalau sudah tertutup, baik kita bisa haluskan dengan tangan atau sekali-kali kita bisa gunakan scraper ini untuk meratakan mana bagian yang gembung, mana yang belum rata, kita tambahkan ya. Atau nanti ada alat ini juga, kayu untuk meratakan. Semua bisa kita gunakan. Oke, jadi penutupan terus berlangsung sambil mengambil fat, tempelkan, tekan sambil tangan kita menghaluskan. Jika sudah tertutup semua, maka lekuk-lekuk detail dari badan itu kita tambahkan fat. Oke, ini semua sudah tertutup dengan fat. Ya, tinggal bagaimana kita menggunakan alat tersebut untuk detail-detailnya. Tapi yakinkan dulu bahwa seluruh bagian-bagian ini, cekungnya sudah kita buat. Tinggal bagaimana menggunakan alat untuk membentuk detailnya. Bagaimana dengan yang lancip? Yang lancip juga kita bisa gunakan untuk membentuk, mengambil bagian-bagian yang tidak diperlukan. Bentuk sirip-sirip.
Jadi kalau sudah detail, apakah masih perlu tangan? Tergantung. Apakah hanya sekedar untuk menghaluskan? Pokoknya setiap bagian sebelum kita lakukan menggunakan alat, pastikan jari kita mengusap bagian-bagian ini. Apakah ada bagian yang belum rata? Yang belum rata, cekung kita tambahkan fat, atau yang cembung kita bisa ambil. Ya. Baru kita lakukan detailnya. Nanti untuk bagian-bagian ini juga bisa kita tambahkan di beberapa tempat untuk membuat seolah sisik-sisiknya dari kuda laut ini. Nah, ya, ini saya masih ada buku-bukunya yang kurang. Ini yang perlu kita tambahkan, ya. Buku-buku di ekor ini kita detailkan lagi. Kemudian bagian sini juga ada perlu tambahan-tambahan, ya. Kalau sudah, tentunya haluskan dulu, tambahkan halusan tambah, baru ke alat. Nah, oke. Nah, inilah sculptures. Jadi kalau saya tuntaskan semua akan semakin memerlukan waktu cukup lama. Ya, buat saya ini baru 60%, karena detail-detailnya itulah, finishingnya itu yang cukup lama. Jadi ini memerlukan waktu. Tapi secara rangka ini sudah cukup, proporsinya bisa kita lihat. Pada saat kita bikin rangka, ada bagusnya kalau kita punya meja putar atau turntable. Jadi kita bisa putar setiap arah, apakah proporsinya sudah bagus, dari belakang seperti apa, ya. Nah, ini kita perlukan. Ini bagian yang belum, ya. Kalau yang ini, bagian ini mungkin baru 30%, ya. Yang ini 60%. Nanti saya tinggal bikin detail-detailnya. Rambut-rambutnya kita bentuk juga dengan menggunakan alat-alat yang ada. Untuk karangnya, ya, karangnya dengan pembentukan karang, batu-batu karang, bagaimana kita juga bisa melihat gambar atau imajinasi bentuk-bentuk karang seperti apa. Nanti akan ada daun-daun terumbu karang, ya, apa istilahnya itu. Nah, ini kita bentuk-bentuk karang tersebut, nanti menggunakan tusukan-tusukan ini untuk membentuk bagaimana layaknya karang yang berlubang-lubang, berpori-pori, itu bisa dibantu. Oke, yang penting secara keseluruhan inilah butter sculptures. Detailnya tinggal kita melihat bagaimana gambar-gambar ini bisa kita tiru, semakin dekat lagi, difokuskan lagi, mulai dari kepala, badannya, ekor, segala detail sesuai dengan gambar, maka dapatlah kita butter sculptures ini untuk bisa memberikan permukaan yang halus, yang bagus, dan terhindar dari debu, karena debu itu adalah musuhnya dari sculptures, dari margarine sculptures, itu debu. Yang penting pada saat transporting, di mana kemana barang ini kita bawa, harus selalu hati-hati. Kemudian di tempat kita nyimpan sculptures ini, kita harus hati-hati, jangan sampai mudah terkena debu.
terkena debu. Kalau sudah tertutup, ada kalanya saya semprot dengan laker, atau karena ini bukan untuk dimakan, saya semprot dengan sejenis sprayer yang warnanya bening, ya. Itu bisa kita dapatkan di toko-toko besi, semprot bening, ya, supaya dia melapisi permukaan. Jadi kalau ada debu-debu, setidaknya bisa dibantu disapu dengan kuas. Nah, oke, kalau sudah terbentuk ini bisa bertahan kesegaran, aroma atau bau dari fat ini 6 bulan bisa kita dapatkan, ya. Tapi bentuk ini bisa bertahun-tahun selama kita bisa menyimpannya dengan baik, terhindar dari debu. Caranya bagaimana supaya kita aman? Kalau sudah patung ini jadi, kita bikinkan satu kotak vitrin, kotak dari kayu dasarnya, kemudian kaca, ya. Dengan dikasih vitrin kaca, maka sculptures ini bisa bertahan bertahun-tahun. Warnanya paling berubah menjadi pucat, bisa mendekati warna putih, tetapi seluruh permukaannya akan masih terjaga, ya. Kesegaran dari aroma fat ini 6 bulan masih bisa. Setelah itu bertahun-tahun dia putih, mungkin ada bintik-bintik, sampai akhirnya tergantung kelembaban, ya, ruangan. Saya punya pengalaman itu sampai bertahun-tahun kita bisa bertahan patung ini, bahkan bisa sampai 3-4 tahun, ya, kalau dalam keadaan disimpan di kaca vitrin. Oke, itu butter sculpture. Semoga bermanfaat ilmunya, ya, bahwa kita bisa membuat dari yang kecil sampai besar, sampai kepada yang bentuknya sebesar, lebih besar dari manusia. Yang penting kita perhatikan rangka. Semakin besar kita bisa menggunakan besi, semakin kecil hanya menggunakan kawat-kawat saja dan styrofoam, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.